Baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke kapasitas kapasitor silinder. Kenapa disebut kapasitor silinder? Karena memang bentuknya seperti silinder, ya. Ini bentuknya seperti silinder. Oke, ini muatannya berbeda, yaitu minus Q dan plus Q, ya. Nah, kemudian A ini adalah jari-jari bagian dalam, dan B ini adalah jari-jari silinder luar. Ini rumus medan listriknya. Lalu, kapasitas kapasitor itu C sama dengan Q dibagi delta V. Kalau Anda turunkan rumus ini, tinggal Anda substitusikan, ya. Delta V-nya ini sudah ada, gitu. VA minus VB atau sama dengan delta V, itu sama dengan Q bagi 2Pi epsilon 0 L. Ya, ini L-nya. Sorry. Ini L-nya, ya, panjang ini. L. Maka Anda tinggal membandingkan, by definition, C sama dengan Q bagi delta V. Maka Q bagi delta V ini, Anda akan mendapatkan rumus akhir 2Pi epsilon 0 kali L dibagi ln B per A. Ln itu adalah E log, ya. Oke, itu berkaitan dengan kapasitas kapasitor silinder. Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Besarnya berapa? Silakan lihat di materi kita sebelumnya. Baik, yang berikut kita akan melihat mengenai susunan kapasitor. Jadi, bagaimana kapasitor itu disusun dan tujuannya untuk apa? Begini, kapasitas kapasitor kan nilainya C, ya. Katakan saja ada 3 buah kapasitor yang disusun berdasarkan bentuk tertentu. Jadi susunan kapasitor itu ada susunan seri, ada susunan paralel, dan ada campuran. Diserikan dan diparalelkan, atau diparalelkan baru diserikan. Yang pertama ini, kalau Anda lihat ini susunannya seri, ya. Nah, susunannya seri. Jadi ada C1, ada C2, dan ada C3. Disusun secara seri. Nah, nanti Anda lihat, ketika disusun secara seri ini, kita akan mendapatkan kapasitas pengganti yang diberi nama C total, di mana rumusnya 1 C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Ini rumus akhirnya. Pertanyaan saya sederhana, nanti Anda lihat, apakah ketika disusun seri, kapasitasnya makin besar atau kapasitasnya makin kecil? Itu yang harus Anda cari tahu berdasarkan interpretasi matematis yang ada. Oke, untuk sampai ke sini, saya memberi clue ciri-cirinya, ya. Jadi ketika kapasitor itu disusun secara seri, maka yang pertama, muat Q itu muatan. Q1 itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q total. Jadi muatan di setiap kapasitor ini akan sama. Sedangkan beda potensial antara dua ujung ini, VA dan B, itu sama dengan total V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sedangkan rumus C pengganti, CS itu C seri pengganti, atau C total sama, itu dirumuskan sama dengan Q total dibagi VAB. Nah, dengan menggunakan 3 clue ini, Anda harus mengerjakan tugas yang pertama. Ya, tugas pertama, Anda buktikan persamaan seper C total itu. Buktikan persamaan seper C total itu. Kenapa dia sama dengan seper C total? Nah, Anda harus membuktikan persamaan ini. Dibuktikan. Ini tugas pertama. Buktikan persamaan seper C total itu.
dengan berpatokan pada 3 clue yang saya berikan. Kenapa? 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Nah, dan yang kedua, tugas nomor 2, ini tugas pertama, ini nomor 1. Nomor 2, Anda lihat efeknya. Apakah kapasitasnya itu makin besar atau makin kecil? Bagaimana CS? Apakah dia lebih besar, menjadi lebih besar, atau menjadi lebih kecil? Anda akan menemukan hasil yang menarik di sini. Ya, silakan dilihat nanti. Oke, kita lanjutkan ke susunan yang berikut adalah susunan paralel. Nah, susunan paralel itu kalau digambar ya seperti ini. Diparalelkan. Nah, ini susunan paralel. Di susunan paralel berlaku ini. V, ya, Anda lihat di gambar V itu sama dengan V1 sama dengan V2, ya, sama dengan V3. Nah, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan rumus C pengganti, C paralel pengganti itu sama dengan Q total dibagi V. Sementara Q total itu rumusnya adalah Q1, ya, Q1 muatan yang tersimpan di kapasitor pertama, Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kalau ada N buah kapasitor maka ditambah Qn. Akan ditambah Qn. Nah, dengan menggunakan rumus CP sama dengan QT bagi total bagi V, ya, Q total bagi V, dan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, ya, Anda harus bisa membuktikan bahwa C paralel itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah titik-titik 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 tambah Cn. Tambah Cn. Nah, ini tugas 2, ya. Tugas berikut. Jadi Anda harus membuktikan ini. Tugas yang kedua. Pertanyaannya sama. Ya, pertama Anda harus buktikan, dan yang kedua, dan lihat bagaimana CP, nilai CP. Apakah makin besar atau makin kecil? Silakan Anda lihat. Berdasarkan persamaan matematis harusnya Anda bisa langsung tahu CP-nya itu makin besar atau makin kecil. Oke, ini tugas kedua. Nah, mengenai susunan campuran, ya, susunan campuran itu seperti ini. Ya, ini keduanya ini Anda serikan, kemudian Anda paralelkan, baru Anda dapatkan kapasitas penggantinya. Demikian juga ini. Ini bisa Anda serikan dulu, diserikan dulu, baru terakhir Anda paralelkan. Nah, ini susunan campuran. Saya akan memberikan soal tambahan berkaitan dengan susunan campuran ini. Ya. Tapi untuk sementara, sebagai latihan, Anda sekarang bisa diberhentikan sejenak videonya, Anda lihat soal ini secara baik, kemudian Anda hitung kira-kira kapasitas penggantinya berapa. Langkah pertama misalnya di soal nomor ini, ya, Anda hitung dulu keduanya ini diserikan. Berarti gunakan rumus 1/CS sama dengan 1/3 tambah 1/6. Nah, ini dapat hasilnya berapa? Anda dapat hasil berapa di sini? Nah, kemudian yang ini Anda paralelkan. Berarti Anda gunakan CP sama dengan 1 tambah 1. Ya. Lalu Anda dapat hasil di sini. Sesuatu di sini. Ya. Nah, ketika ini Anda sudah paralelkan,
berarti Anda seolah-olah mendapatkan hasil bahwa ini hanya satu nih, yang namanya CP di sini. Sorry, ini gambarnya kurang tepat, tapi Anda dapat ini CP. Demikian juga ini. Kalau ini Anda sudah serikan, ya, Anda mendapatkan penggantinya yaitu ini. Ini CS di sini. Lalu kalau Anda lihat, Anda gambar ya, Anda lihat CS dengan CP ini itu bentuknya adalah diserikan. Maka katakan saja ini CS aksen ya. Maka Anda CS saja. Maka Anda menghitung terakhir, langkah terakhir adalah karena ini kedua bentuknya seri, maka Anda harus menghitung seper CS aksen, katakan saja gitu. Yang tidak lain tidak bukan sama dengan seper CS ditambah seper CP. Dengan begitu, CS aksen bisa Anda tentukan. Nah, dengan cara yang sama, ya, silakan tugas 3, Anda tentukan kapasitas pengganti dari rangkaian kapasitor ini. Kapasitas penggantinya berapa? Saya akan memberikan tugas tambahan terkait dengan variasi. Misalnya, Anda tidak saja menghitung kapasitas pengganti, tetapi juga bisa menghitung kira-kira beda potensial di dua ujung ini berapa. Muatan yang tersimpan di masing-masing kapasitor ini berapa. Itu nanti menyusul di tugas tambahan. Oke. Itu berkaitan dengan susunan kapasitor, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada susunan seri, paralel, dan susunan campuran. Masing-masing dengan rumus dan cara penyelesaiannya yang berbeda. Terakhir, energi kapasitor ya, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Saya berikan rumus dasarnya di sini. Energi yang tersimpan dalam kapasitor itu rumusnya E sama dengan setengah kali Q kali V. Nah, kemudian Anda tahu hubungan di awal, C sama dengan Q per V. Nah, selanjutnya Anda harus melengkapi ini. Jadi bagaimana kalau energi ini saya nyatakan dalam C dan V. Berarti Q ini harus diganti dengan C dan V. Dan bagaimana saya yang berikut adalah Anda harus menyatakan E ini dalam C dan Q. Berarti V ini harus Anda ganti dengan ya, Q dan C. Silakan ya. Ini untuk, jadi ini rumus dasarnya. Silakan Anda mengisi dua bagian yang masih saya biarkan kosong ini. Oke, adik-adik, saya kira semoga video ini bisa membantu Anda, dan silakan membaca berbagai buku sumber apa saja yang berkaitan dengan elektrostatis. Silakan nanti kita bisa diskusi di bagian Teams. Feel free to ask me. Pertanyaan apa saja yang mau Anda ajukan.